untuk dia melakukan asyarata bisolin 10 macam hal. Secara tidak langsung syaratnya taubat itu apabila memenuhi 10 perkara. Taubat disebut benar-benar taubat itu kalau memenuhi 10 perkara. Yang pertama, yang nomor 1 dari 10 itu adalah istighfarun, memohon ampun, beristighfar bil lisani, dengan lisannya. Ka'ayyakula, seperti ia mengatakan, seperti ia membaca astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'il dzunubi wal atham. Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, dzal jalali, dan yang punya keagungan, wal ikram, dan kemuliaan, min jami'il dzunubi, dari semua dosa, wal atham, dan kesalahan. Ini makalah yang ke-13 dikutipkan dari pendapat atau fatwanya para ahli imam, bahwa orang yang berakal sehat, akalnya normal, waras, apabila dia bertaubat maka harus memenuhi 10 syarat. Yang pertama adalah mulutnya selalu beristighfar, apalagi istighfarnya sambil mendayu-dayu kayak orang lagi kesusahan. Menjiwai banget, kayaknya menyesali banyak dosa itu. Iya, kalau situ mah ketahuan lah. Yang lain itu, kalau situ mah asli lah pokoknya. Itu kalau subuh langsung malah nguap lagi. Oh. Beristighfar. Ada keterangan dalam kitab Kaifa Taqulu Ghaniyan. Itu ada orang nanya atau datang ke Imam Hasan Al-Basri. Dia tanya, "Yai, ini saya punya usaha seret, padahal berbagai macam cara sudah saya lakukan, promo sudah, banting harga sudah, wis pokoknya semuanya sudah lah. Lah kok seret?" Jawab Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar." Kemudian lain orang ada datang lagi nanya, "Yai, ini kampung saya kok paceklik, kampung lain pada kebanjiran malah saya paceklik, kering sehingga banyak tanaman pada mati, binatang ternak pada kelaparan." Terus jawaban Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar." Lain hari ada yang datang lagi nanya, "Yai, saya sudah berumah tangga sekian tahun, tapi kok belum dikaruniai keturunan." Jawab Imam Hasan Al-Basri, "Istighfar." Akhirnya secara tidak langsung 3 orang ini ketemu, ngobrol. Yang satu punya permasalahan usaha seret, suruhnya istighfar. Yang satu punya permasalahan kampungnya kekeringan, yo istighfar. Nah, yang satu punya rumah tangga, punya anak,
Yo solusinya istighfar. Akhirnya 3 orang ini malah suudon, prasangka buruk. Ini Kiai Hasan Basri ini bener-bener kiai ya bukan sih. Asal ditanya kok jawabannya istighfar, ditanya lagi istighfar. Itu ibarat dokter, ada orang sakit kepala budrek, orang sakit perut budrek, orang sakit gigi budrek. Lama-lama terkenal dokter budrek. Nah Imam Hasan Basri begitu. Akhirnya 3 orang ini sowan bareng. Yai, ini kami bertiga punya permasalahan beda-beda kok solusinya sama, istighfar semua. Terus Imam Hasan Al-Basri membacakan satu ayat dalam surah Nuh. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Banyaklah istighfar, karena dengan istighfar itu kampung yang keringan insya Allah akan enggak, rezeki yang seret insya Allah lancar, yang belum punya keturunan insya Allah dikaruniai keturunan. Itu diantara hikmah atau fadilahnya istighfar. Taubat yang pertama syaratnya istighfarun bil lisani, istighfar dengan lisan. Yang kedua wa nadamun alal bil qalbi ala ma madha minal dzunub. Wa nadamun menyesal bil qalbi dengan hati. Nyesalnya nggak pakai mulut. Kalau pakai mulut mah besok diulangi lagi. Kapok saya enggak lagi enggak, karena pas lagi nggak punya duit. Giliran punya duit masalah. Wong hilang nyesalnya cuma di mulut, bukan di hati. Wa nadamun dan menyesal bil qalbi dengan hati ala ma madha minal dzunub, atas segala apa mambo yang berlaku telah dilakukan minal dzunubi dari dosa-dosanya. Nyesel, tapi nyeselnya bukan hanya diucapkan di mulut, tapi bersumber dari hati. Dan kadang yang memang hati itu belum bisa tinggal, bisa dibohongi sih. Mulutnya bilang kapok, tapi hatinya kapan-kapan coba lagi lah, siapa tahu beruntung. Payah. Wa iqlalun minal dzunubi fil hali. Wa iqlalun dan berhenti minal dzunubi dari dosa-dosa fil hali, saat itu juga. Pokoknya saat itu juga niat taubat langsung berhenti. Bil badan, dengan anggota badan. Kasyahi, seperti ia. Sa'i itu artinya lari-lari tapi nggak lari kenceng gitu, lari-lari kecil. Pokoknya artinya cepet-cepet. Fi ada'il madzalim, dalam mendatangi orang-orang yang dizalimi. Bilangnya tobat tapi sendal yang ditukar enggak dipulang-pulangi. Yo belum tobat. Berangkat bawa swallow, begitu pulang ada pakalolo. Swallow kan cuma 15.000. Iya, begitu pakalolo 700.000. Bilangnya tobat tapi sendal masih dipakai. Belum tobat. Taubat itu
Maka di kita ada dikenal istilah namanya halal bihalal. Itu artinya saling menghalalkan. Kalau saya salah dihalalin, dimaafin. Kalau situ salah ya saya halalin alias dimaafin. Yang saya belum tahu sumbernya pada ngucapin minal aidin wal faizin. Malah sumbernya dari mana ya, tapi kok di masyarakat kita udah terlanjur. Asal ketemu minal aidin ya, minal aidin bohong. Apalagi kadang ucapinnya ya keliru lagi. Berarti keliru di atas keliru. Udah keliru double. Asal ketemu. Lah kalau orang dulu di kampung kan Sugeng Riyadi. Kalau enggak podo-podo kosong-kosong, yang penting segitu malah sekalian nih. Kosong-kosong ya, maksudnya itu wis itu saya maafin, saya juga dimaafin alias kosong-kosong. Kalau di daerah saya memang sekarang itu datang ke rumah ya jarang. Kalau zaman dulu bang iya, kadang ketemu di jalan berhenti juga enggak, paling klakson doang, kosong-kosong ya, yo terus. Nah kalau dulu karena banyak anak kelaparan ya keliling. Desain celana yang ada kantongnya gede. Ada asal makanan cocok, tuan rumahnya masuk, telesep. Dulu anak sekarang mah ya. Kalau zaman sekarang kalau yang ngasih duit gede itu bisa merit. Kalau yang nggak ngasih, asal ada temennya mau ke sono mau kemana? Rumahnya orang jangan, nggak bisa. Nggak ada apa-apanya. Anak sekarang begitu dapat duit ada investasi bodoh. Kata maknya, ya duitnya sini, mama yang simpen. Ternyata investasi bodoh. Kalau enggak, udah bapak aja yang bawa. Bapak aja yang bawa, terus itu bawa hilang. Nah, kalau mengikuti para sahabat itu ketika selesai sholat Idul Fitri, mereka bertemu saling mengucapkan selamat. Nah, mengucapkan selamat dalam bahasanya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau niru para sahabat yang mengucapkan itu taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faizin. Bukan. Saya cari-cari sumbernya dari mana yang belum ketemu masalahnya. Yang minal aidin wal faizin. Kalau yang taqabbalallahu minna wa minkum, nah itu sumbernya dari para sahabat. Kalau budaya Betawi apa? Minal aidin. Bahwa alam saya belum tahu sumbernya dari mana. Ya sekalian kalau sumber budaya ya tadi itu Sugeng Riyadi kalau orang Jawa. Kalau sekarang ya digampangin kosong-kosong, podo-podo, sama-sama. Lah minal aidin wal faizin itu apa mungkin budaya Betawi tapi kok bahasanya Arab. Lah halal bihalal itu artinya kan saling menghalalkan. Lah halal bihalal itu kalau dicari di kamus bahasa Arab tidak ada. Adanya kamus besar bahasa Indonesia. Walaupun suku katanya berasal dari bahasa Arab, tapi kalau sudah dirangkai halal bihalal, justru malah gak dijumpai di buku induk kamus besar bahasa Arab yang ada di bahasa Indonesia. Kemudian wal azm bertekad ala Allah untuk tidak mengulang ila ma'allahu ke apa yang dilarang oleh Allah abadan selama-lamanya ai ila akhiril umur sampai ke akhir umur sampai akhir hayat. Wis bertekad gak bakal ulang lagi. Lah kalau gak ulang lagi tapi gak ada kesempatan kan lain urusan. Giliran ada kesempatan umat lagi.
kumat maning. Ya tadi contohnya udah nggak masak lagi saya ngopok, saya nggak ada duit, begitu dapat duit, megang HP, waduh, gatel tangannya, gaji belum nyampe rumah udah lunas, THR belum nyampe udah habis saya. THR belum nyampe rumah udah lunas. Bilangnya nggak ada, nggak ngulang lagi, kapok, giliran ada duit, cemplung lagi. Ngelak. Yang selanjutnya wahubbul akhirah bil iqbali ala umuril akhirah. Wahubbul akhirah, cinta urusan akhirat. Bil iqbali ala umuril akhirah, dengan berkonsentrasi dalam urusan akhirat. Nomor berapa ini tadi? Nomor 1 istighfar, nomor 2 nyesel, nomor 3 berhenti, nomor 4 janji tidak ulang lagi, yang nomor 5 hubbul akhirah, konsentrasi dalam urusan akhirat. Nah terus kerjaannya gimana? Nah itu tinggal mensiasati. Misalnya kebor, mau mana udah kerja ngapain? Tunggu waktu zuhur. Iya kan? Kalau ditanya tunggu waktu zuhur, berarti yang ditunggu waktu zuhur kan? Begitu udah selesai zuhur, habis makan, lanjutin kerjaan. Katanya nunggu waktu zuhur, lah udah zuhur, sekarang ganti nunggu asar. Begitu udah istirahat asar, nunggu maghrib. Ini ngaji di dalam rangka nunggu subuh. Lah kalau belum datang ya tidur dulu. Lah kadang ya kebablasan. Kadang namanya nunggu, kadang ya lewat ya. Itu artinya konsentrasi akhirat. Itu taktik. Biar kelihatannya kayak konsentrasi akhirat, padahal ya kerja. Kerja itu cuma sambilan. Buat nunggu datangnya zuhur, buat nunggu datangnya asar. Lah tidur ya sambilan, buat nunggu datangnya subuh. Itu namanya iqbal bil iqbali ala umuril akhirah. Wis, yaitu dengan berkonsentrasi dalam urusan akhirat. Wa bu'dud dunya, dan cuek terhadap dunia. Wah ini lagi seneng-senengnya dunia, disuruh cuek dunia ini gimana? Kan lagi seneng-senengnya, apalagi lagi ngumpul-ngumpulin ya man ya. Lagi naik-naiknya. Iya lagi naik-naiknya, lagi ngumpul-ngumpulin kok malah gak cocok di kitab dulu ini. Ya caranya. Saya ngumpul-ngumpulin duit, ntar buat umroh. Korban sapi. Ngumpul kata Apin, saya panggil bos lagi kalau korban sapi. Kalau enggak mau saya panggil bos. Sapi loh man. Amin. Apin ya ngomong man. Enggak saya panggil bos, enggak korban sapi kok. Leon ngumpul-ngumpulin duit, siapa tahu ntar Idul Adha kebeli kambing. Ya syukur-syukur sapi. Ai bil idbari an umuri dunia, artinya berpaling dari urusan dunia. Ya kerja, cuman kalau ditanya buat apa sih duit kumpulin? Buat bekal ibadah, buat bekal pendidikan anak. Biar kerjanya itu nilainya ibadah. Biar gak hanya yang didapat duitnya tok, tapi ada nilai ibadah. Kemudian wakilatul kalami, sedikit bicara. Orang aku tobat ya jangan
sekarang dunia persilatan jadi kacau ini kan karena orang yang bukan ahlinya ikut komentar. Suruh lari dari gawang ke gawang aja gak kuat. Wah, lah pemain bola penalti gak gol digoblok-goblokin. Dia sendiri loh suruh lari dari gawang ke gawang. Oh, napasnya udah Senin sama Kemis. Nyik. Giliran ada penalti gak gol, loh, aturan diambil dari sebelah kanan. Komen mulu. Kadang kalau di dunia nyata sih gak begitu. Kadang di media sosial ya Allah. Orang yang tekuni di dunia itu bertahun-tahun belajar dunia itu disalahin sama orang yang nggak bisa baca ikro. Aduh ya Allah, kadang saya lihat entah profesor siapa, kiai siapa, hanya karena berbeda pandangan langsung digoblok-goblokin sama orang yang ikro aja gak bisa. Aduh, itu sama tadi kita kok komentari Ronaldo ya sama aja orang ikro gak bisa, tapi komentari kiai orang-orang alim. Ya kalau sekedar komentari nyala-nyalain, goblok-goblokin. Anak TK goblok-goblokin yang profesor itu. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, man kasura kalamuhu, man seseorang kasura yang banyak kalamuhu bicara, kasura saqatuhu maka akan banyak kelirunya. Salah, saqatun salah. Wa man kasura saqatuhu, dia yang banyak salahnya, banyak kelirunya, kasurat dulu maka ya akan banyak dosa. Makanya orang kalau ditanya tentang sesuatu yang dia nggak begitu paham, kok dia bilang nggak tahu, itu selesai urusan. Tapi kok ditanya kok sok tahu, wah malah ribet. Waman kasurat dulu, dan siapa yang banyak dosa-dosanya, karena maka adalah an-naru neraka aula bihi, pantas untuk orang tersebut. Makanya ada apa ungkapan as-sumtu fal yaqul khairan aw liyasmut. Jawab yang benar, kalau nggak bisa lebih baik diam, atau lebih baik bilang nggak tahu. Orang kalau banyak komentar itu akan ketahuan. Kalau dia goblok ya kelihatan gobloknya. Tapi kalau orang diem aja di grup nggak pernah komen, nggak apa, komen jarang-jarang, itu nggak bisa ditebak. Terus sekarang pakai wifi kok kuota, kayak orang jadul aja mikirin kuota. Sekarang HP itu hidupnya dari wifi ke wifi. Orang kalau komen mulu, ya kecuali kalau dia munggah cuman tinggal nerusin. Kalau yang komen bisa dibaca, orang ini kemampuannya cuma segini. Kalau diem aman. Yang selanjutnya, wah ini yang berat, pantangannya kebor. Wakilatul akli, makanya dikit. Wah, ya ora iso kalau ini yang bor ya. Lah ya kalau lagunya Opik, Obat Hati itu kan salah satunya. Iya, mengurangi makan kan. Kalau kita mengurangi makanan, bukan mengurangi makan. Lah iya. Lah kalau ada dan dimakan ya saya. Wazir. Wakilatul akli, dan sedikit makan, wasyurbi, dan minum. Alias yo bentar lagi puasa, berarti yo banyak puasa.
abot ya. Padahal ada hadis Nabi yang lain itu ayyul afdoli amal yang terbaik itu apa? It'amut ta'am, memberi makan. Lah kalau yang diberi nggak dimakan-makan ya nggak diberi lagi kan? Iya. Amalan yang terbaik salah satunya itu it'amut ta'am, memberi makan. Karena saat itu yang paling dibutuhkan itu makan. Kalau sekarang ya mungkin lain cerita, kasih duit. Anak sekarang itu dikasih makanan apa dikasih duit? Milih duit. Lah kalau zaman dulu kan duit belum begitu dibutuhkan, yang dibutuhkan ya makanan langsung. Apalagi zaman Rasul belum ada mata uang, ya makanan langsung. Maka ya teks hadisnya kita memberi makan. Wakilatul akli, dan menyedikitkan makan, wasyurbi, dan minum. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliya Allah, para wali-wali Allah, min khalqihi, dari makhluk-makhluknya Allah, itu ahlul ju'i wal arsy, orang yang sering lapar dan haus. Wah, berat jadi wali baru. Makan. Pindah sono makan, pindah sini makan. Wah, belum bisa jadi wali itu. Syaratnya jadi wali itu al-ju' wal arsy, sering lapar, sering haus. Kita puasa aja yang ditunggu jam maghrib ya. Nah, kalau udah jam 6 kurang seperempat itu kalau di rumah itu kan TV dipencetin dulu kan remote-nya. Yang ada belum Indosiar belum, SCTV belum. Kalau TV-nya yang TVRI Papua, nah itu cepet. Malah jam 4 sore udah ada di TVRI Papua. Auliyaullahi min khalqihi ahlul ju'i wal arsy, para wali-wali Allah dari makhluk-makhluknya itu, dari para manusia itu, orang yang biasa lapar, biasa haus. Gimana mau lapar, gimana mau haus, asal speaker mesin budi ada yang nganterin makanan. Ada yang bikin minuman satu kurang puas yo. Belajar jadi wali dia kalau ada makanan belajar jadi wali. Iya, kalau nggak ada makanan niatnya belajar jadi wali. Kalau ada makanan niatnya ya tahu sedekah yang terbaik itu. Nah, pokoknya semuanya itu baik. Nggak ada yang nggak baik. Nah, kalau ayatnya kan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa segala yang dikehendaki oleh Allah itu nggak ada yang sia-sia, semua ada apa? Bapak masuk nih. Meriah. Tadi pagi dorong motor apa? Kayak keadaan kayak begini ya. Itu kan bagi orang yang jiwanya orang ngeluh, yuk isinya ngeluh. Tapi orang yang jiwanya syukur yuk happy aja, happy. Banjir-banjiran yuk senang. Dorong motor olahraga. Lah iya. Bawaannya enjoy. Lo kadang rezekinya orang itu kan ya bersumber dari kesusahan kita ya. Lah ini sekarang yang bengkel-bengkel motor itu kan ya laris. Lah iya. Doanya dokter lo kira-kira apa doanya dokter? Karena orang yang sakit. Lah iya. Kira-kira kalau dokter itu suruh jujur, doanya lo apa dokter? Doanya umpama dia punya klinik apa-apa, sepi dong, sepi, gak ada yang sakit kan gitu ya.
Lah kalau gimana dok? Pendidikan aku rame, alhamdulillah. Berarti kan secara tidak langsung doain orang sakit. Lah bengkel, doanya bengkel loh. Terus harus Nah, iya. Apalagi yang paling serem kan doanya supir ambulan. bulan apa kali kubur. Tangga kubur. Bisa racun. Aduh ya Allah. Bilang saya sudah Ustaz. Hah? Bengkel bilang juga. Lah iya. Pagi-pagi dia bukannya jam 8. Repot. Pokoknya Ini bukannya jam 8, kita nungguin kan. Hah? pagi-pagi banyak pada dorong motor. Mana saya warungnya? Kok itu jadi ada? Faman adahu, maka siapa yang menyakiti para wali itu, intaqaballah, maka Allah akan membalasnya bil wa hattaka sitrahu, dan Allah akan membuka aibnya, wa harrama alaihi aisyahu min jannati, dan Allah haramkan di kehidupan orang itu surganya Allah. Orang yang menyakiti wali Allah, Allah yang akan melawan mereka. Makanya kadang ada ungkapan darahnya para wali itu racun. Nyakiti para wali, dia nyari racun. Dan wali itu diantaranya orang yang terbiasa lapar dan biasa haus. Nah, kalau kita ini masih jauh ya. Itu kayaknya ada lampu begitu, jangan-jangan tukang sekotak. Lah iya wasit. Mau jadi wali gimana kalau gini ceritanya, beres. Jauh. Rawahu Ibnu An-Najjar hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah, sehingga kalau orang yang bertobat tadi itu sedikit bicara, sedikit makan, sedikit minum, sehingga banyak waktu untuk hatta yatafarragha, sehingga banyak waktu luang lil ilmi, untuk ilmu, wal ibadati, dan ibadah. Ibadah ya jangan dibayangin hanya sholat, ngaji, enggak, ya kerja yo ibadah, kerja bakti, bantu lingkungan yo ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, enggak. Ibadah itu kan secara global itu kan terbagi dua. Ada ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sholat, zakat, puasa yang langsung. Yang ghairu mahdoh itu yang segala sesuatu yang ada nilai manfaatnya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk banyak orang, kita niyati ibadah, maka itu ibadah. Nah, itu masuk kategori ibadah ghairu mahdoh. Ya kayak kita sehari-hari kerja, umpama depan rumah wah banjir, ini kayaknya ada got mampet, kemudian kita obrok. Nah itu ibadah. Tadi ngapain Bor? Ibadah. Bahkan bafi budai ahadikum sodaqah. Ntar pulang dari sini kok kikuk-kikuk. Ngerti ya man? Kikuk-kikuk ya man? Polos ya man, gak ngerti ya man? Itu yo sodaqah. Makanya ntar pulang dari sini Bor, mak pengen sodaqah gak man? Bikin hatinya males. Tayamum. Tayamum gak ada debu, adanya lumpur. Qala asy-syair, berkatalah penyair, ghadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zarah. Ghadan, suatu saat nanti, tuwaffa akan dibalas an-nufusu, orang-orang itu, maka sabat, apa yang dia lakukan. Setiap yang kita lakukan, baik ketahuan maupun gak ketahuan, pasti ada balasannya. Biar diumpetin kayak apa, nanti ada balasannya. Kalau di rumah mah kelihatannya alim,
Padahal di luar petakilannya nggak karuan, yo nanti akan ada balasan. Wa yahsudu zari'una ma zara'u, wa yahsudu dan akan memanen. Az-zari'una orang-orang yang menanam, ma zara'u apa yang mereka tanam. In ahsanu li anfusihim. Kalau memang baik ya baik buat mereka. In khairon fa khairun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u. Wa in asa'u dan kalau memang buruk fa bi'sa ma sana'u maka itulah seburuk-buruknya yang diterima. Fallahu dzu rahmatin wa dzu karamin. Dan Allah yang punya kasih sayang dan punya kemuliaan. Wa in jahilna, dan kalau kita nggak tahu kalau pasang slot itu dosa, nggak tahu karena nggak tahu. Fahimhu yasa'u, maka kebijaksanaan Allah yang melingkupinya itu. Makanya orang melakukan satu dosa kok didasari ketidaktahuan, maka dosanya itu diampuni. Tapi segoblok-gobloknya kita kalau slot itu ya tahu kalau itu dosa. Cuman wah lumayan duit 10.000 bisa jadi berapa benar? Kalau saya tanya ke RT kayaknya juga ada wajah-wajah slot ya teh. Makanya saya nanya ke Gembor deh. Eman mah bukan itu, kalau eman mah ini loh. Eman ya. Oh yang begini kan situ, yang dicatat malaikat kan situ man, yang begini man. Pelaku plus korban. Wa in jahilna fahimu yasah. Lah kalau kita nggak tahu, maka ya kemurahan Allah itu yang meliputi. Makanya orang ibadah kok salah, selama dia masih mau belajar kesalahannya dimaafkan, diampuni. Makanya kita menstatuskan kita ini masih belajar. Yang salah terus ya kata malaikat ora apa-apa, wong masih belajar. Sholat asar 5 rakaat ya enggak apa-apa, Pak Ustaz ya masih belajar. Isya cuma 3 rakaat ya ora apa-apa, wong masih belajar. Oh belajar, lo namanya belajar itu kadang pas. Wong belajar nyetir itu kadang yo ngeremnya telat, nabrak dulu baru direm, kan gitu. Lo kadang malah belum saatnya udah direm. Itu ibarat sholat asar itu ngeremnya kebablasan. Nah sampai 5 rakaat. Dan sholat isya kok cuma 3, itu belum saatnya berhenti udah berhenti. Itu namanya belajar. Iya namanya belajar ya begitu. Parkir kadang kepepetan ke kanan, sehingga mobil yang sebelah kanan nggak bisa buka kaca, kan gitu ya. Kadang ini kepepetan ke kiri, orang belajar ya begitu. Makanya beruntunglah orang yang masih belajar. Jadi kalau sholat 5 rakaat, oke, mau belajar. Isya 3 rakaat, ya biarin. Maghrib pakai kunut, ya ora apa-apa, kok masih belajar. Nah ini alhamdulillah masih mau belajar kita ini. Ya Rabbi wahai Tuhanku faktubna, maka catatlah kami al-yauma di hari itu fi malain, dalam golongan orang tamsaku yang berpegang teguh bil kitabi dengan Al-Quran, fantafa'u maka ada nilai manfaatnya. Wa aghnina dan cukupkan kami, wa'fu an jarimati dan maafkan dari kejahatan kami, wa'nun dan anugerahkan bi'amni dengan anugerah, innana sehingga kami natadurrohu itu
minta, tapi mintanya sampai kayak Pak, itu namanya nadoro gitu. Kalau minta biasa itu doa, kalau doa itu ya biasa. Tapi kalau nadoro itu ibarat kita minta, kalau orang Jawa itu gerjik, kalau bahasa Indonesia aja kok. Kalau bahasa kami kumis lah, Pak. Kalau nggak ada 1.500.000 aja nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak ada 500 ya udah 300 Pak. Kalau nggak ada 300 ya ada 100 dulu 100 biar silaturahmi nggak putus. Pak. Nah itu namanya natadorrau. Wakil lalu naum dan sedikit tidur. Qala asyair min bahril khafif. Berkatalah penyair dalam bahar khafif, ya kasirul apa itu? Ya kasirul raqad, wahai orang yang banyak tidur. Wal ghaflati, dan banyak lalai. Kasratul naumi, bahwa sesungguhnya kebanyakan tidur turisul hasarat, menyebabkan penyesalan. Tidur itu ujung-ujungnya nyesel. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Begitu udah dicariin orang, telepon balik, ada apa man? Ini ada kerjaan golongan, kayaknya sehari kelar 3 juta. Tadi saya ketiduran, ya udah terlanjur saya cariin orang ketiduran. Inna fil qabri, sesungguhnya di dalam kubur, inna zalta ilaihi, apabila engkau sudah masuk ke dalam kubur, laraqadan, maka engkau akan tertidur. Yatulu ba'dal mamati, yang lama setelah kematian. Mumpung masih hidup yo jangan tidur. Wong tidur yo boleh, tapi kalau kebanyakan tidur yo timbulnya hasarat, penyesalan. Aaminta, apakah engkau merasa aman, as-sabata, dan merasa kuat, min malakil mauti, dari malaikat maut. Unada, yang memanggil-manggil, munadin bil bayyinati, yang memanggil dengan membawa informasi yang jelas, yaitu kematian yang pasti datang. Tidur karena ayem, pikiran tenang karena merasa malaikat maut itu masih jauh. Nah, orang kalau kepikiran mati kan gak bisa tidur. Cuman repotnya ya itu pas keingetan mati gak bisa tidur, malah main HP dulu. Begitu main HP ada yang ada gambar apa yang pakai pedang apa. Saya tanya ke orang, katanya yang Dewa Zeus kayak apa sih? Begitu dudukin ini loh, di Dewa Zeus. Oh ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Kanu, orang-orang yang hamba-hamba Allah itu qalilan, sangat sedikit, minal laili, dari sebagian malamnya, ma yahjamun, yang dipakai untuk tidur. Aikana adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, al-muhsinuna, orang-orang yang baik, fid dunya, di dunia, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, yanamuna, mereka tidur, fi zamanin, dalam masa qalilin, yang sedikit, minal laili, dari malam. Orang yang baik itu waktu malamnya tidak dihabiskan untuk tidur. Terus wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari, dan di waktu-waktu sahur, hum, mereka itu, yastaghfirun, banyak beristighfar. Jadi kalau mengikuti ayat Quran,
yang terbaik pada saat sebelum waktu subuh itu membaca istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ashar itu di waktu-waktu sahur. Mereka itu orang-orang baik itu yastaghfirun, banyak membaca istighfar. Istighfar terbaik yang dibaca oleh Allah itu waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum subuh. Kalau imsak itu masih waktu sahur, masih boleh untuk melanjutkan makan sahur. Benar-benar udah nggak boleh sahur itu ketika sudah adzan subuh. Lah kenapa orang-orang tua dulu, para guru kita kok sampai membuat adanya imsak itu biar siap-siap untuk berhenti makan. Jangan sampai masih makan, yang dimakan kuning telur. Begitu kuning telur seret, di sini eman udah adzan, wah repot. Dimuntahin di mulut gak enak, ditelen seret. Nah, makanya imsak itu kan 10 menit sebelum adzan subuh itu masih boleh untuk makan sahur. Bener-bener gak boleh itu kalau sudah adzan subuh. Nah, imsak itu sebagai pertanda siap-siap makan berhenti. Kalau mau makan ya makanan yang tidak berisiko buah atau apa kan tidak berisiko kan. Seandainya sawi-sawi terdengar adzan langsung berhenti gak masalah kan kalau buah. Kalau makan kuning telur, ubi, iya serot apalagi yang pedes lah, repot. Wallahu a'lam bishawab.